Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ananta dari Fakultas FTKI, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan memberikan sebuah materi tentang seputar soal-soal UTS, Sistem Basis Data. Langsung saja kita mulai sekarang juga. Untuk soal pertama, berikan penjelasan lengkap tentang komponen sistem basis data. Langsung ke pembahasan. Yang pertama itu ada hardware. Biasanya berupa perangkat komputer standar, media penyimpanan sekunder, dan media komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua, operating system, yakni merupakan perangkat lunak yang memfungsikan, mengendalikan seluruh sumber daya, dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer. Harus sesuai dengan DBMS yang digunakan. Ketiga, database, yakni basis data yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. Sebuah sistem basis data bisa terdiri dari lebih dari satu basis data. Yang keempat, DBMS, Database Management System, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Contoh kelas sederhana: DBase, Foxbase, Airbase, Microsoft Access, Microsoft PostgreSQL, Borland Paradox. Contoh kelas kompleks: Borland Interbase, Microsoft SQL Server, Oracle, Informix, Sybase. Yang kelima itu user atau pengguna sistem basis data. Orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari yang merancang sampai yang menggunakan di tingkat akhir. Yang keenam, optional software, perangkat lunak pelengkap yang mendukung bersifat opsional. Untuk soal kedua, model relasional masih cukup relevan digunakan untuk memodelkan data untuk bisnis skala kecil. Berikan pendapat Anda serta berikan contohnya. Langsung ke pembahasan. Menurut saya, terkait basis data relasional itu telah digunakan secara luas. Saat ini, basis data relasional telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dari skala kecil, menengah, hingga besar. Beberapa basis data ternama yang ada saat ini, baik yang berasal dari sumber terbuka, open source, atau yang komersil, adalah juga basis data relasional. Salah satu contoh sukses penggunaan database dalam perusahaan adalah perusahaan Amazon dengan cara mengelola database pelanggan. Amazon.com adalah salah satu bentuk contoh perusahaan masa depan. Mereka memanfaatkan teknologi internet untuk membangun database pelanggan dan komunikasi dengan para pelanggannya. Amazon memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan individu-individu yang sangat efektif. Pelanggan puas karena mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan harapannya. Mengapa bisa demikian? Karena data-data pelanggan di Amazon sudah terorganisir dengan baik, sehingga Amazon mengetahui kebutuhan pelanggan dengan cepat. Untuk soal ketiga, salah satu contoh bahasa query komersial adalah SQL. Beri penjelasan lengkap terkait pengelompokan statement atau pernyataan SQL. Berikan contoh perintah SQL tersebut. Langsung ke pembahasan. Yang pertama itu DDL, Data Definition Language, berfungsi untuk mendefinisikan atribut basis data, tabel, atribut kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Perintah yang digunakan biasanya create, alter, dan drop. Yang kedua, DML, Data Manipulation Language, berfungsi untuk memanipulasi data yang ada di dalam basis data. Contohnya, untuk pengambilan data, penyisipan data, pengubahan data, dan penghapusan data. Perintah yang digunakan biasanya adalah insert, delete, update, dan select. Yang ketiga, Data Control Language atau DCL, digunakan khususnya untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna, baik itu hak terhadap sebuah database ataupun pada tabel maupun field yang ada. Melalui perintah ini, seorang admin database bisa menjaga kerahasiaan sebuah database, terutama untuk yang penting. DCL berdasarkan perintah dasarnya terbagi dalam dua perintah utama, yakni green dan revoke. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh-contoh dari perintah SQL tersebut. Langsung saja kita mulai sekarang juga. Ya, jadi ini merupakan contoh-contoh perintah SQL. Yang pertama itu ada DDL ya. Lalu di sini ada create, contohnya create tabel mahasiswa, kurung buka nim char 8 primary key, nama underscore mahasiswa, varchar 20, nilai integer 3, alamat varchar 25, titik koma. Selanjutnya ada alter, contoh alter tabel mahasiswa, rename wisudawan, titik koma. Dan yang terakhir ada drop, contoh alter tabel, atas mahasiswa, atas drop alamat, titik koma. Lalu selanjutnya ada DML, Data Manipulation Language. Di sini ada insert, contohnya insert into mahasiswa values, kurung buka, koma ya di sini 0805 2926,
koma bawah, koma Frankri, koma bawah, koma 70, kurung tutup, titik koma. Lalu ada select, contohnya select nama underscore mahasiswa from mahasiswa where nilai sama dengan 70, titik koma ya. Lalu ada update, contoh update mahasiswa set name sama dengan koma atas 0805 2926, koma atas sama dengan 0805 2927, titik koma. Dan yang terakhir ada delete, contoh delete from mahasiswa, titik koma. Selanjutnya ada DCL, data control language. Di sini ada grant, contohnya grant privilege on nama tabel to nama pengguna, titik koma. Lalu selanjutnya ada revoke, contohnya revoke privilege on nama tabel from nama pengguna. Untuk soal keempat, saya akan memberikan contoh-contoh dari perintah aggregate function dalam SQL. Langsung saja kita mulai sekarang juga. Ya, jadi ini merupakan contoh-contoh perintah aggregate function dalam SQL. Yang pertama itu adalah count, contoh select count. Jangan lupa tanda bintang atas from nama underscore tabel, titik koma. Lalu selanjutnya ada sum, contoh select sum, kurung buka nama underscore kolom, kurung tutup from nama underscore tabel, titik koma. Lalu selanjutnya ada average, contoh select average, kurung buka nama underscore kolom, kurung tutup from nama underscore tabel, titik koma. Keempat ada min, contoh select min, kurung buka nama underscore kolom, kurung tutup from nama underscore tabel, titik koma. Lalu yang terakhir ada max, contoh select max, kurung buka nama underscore kolom, kurung tutup from nama underscore table, titik koma. Demikian pembahasan materi seputar soal-soal UTS sistem basis data. Mohon maaf apabila masih terdapat kata-kata kesalahan dalam pembahasan materi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.